perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini begitu banyak, bahkan ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang kita lihat sekarang ini, saudara-saudara sekalian, hadirnya pertambangan-pertambangan yang ada di daerah kita, yaitu daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan menambah bagaimana daripada amanat undang-undang itu membawa daripada kesejahteraan buat rakyat, akan tetapi banyaknya pertambangan-pertambangan yang ada di daerah kita malah menambah banyaknya carut marut persoalan juga yang ada di daerah kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, tentu hal itu bukan menjadi harapan bagi rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah Konawe Utara. Mereka berharap pastinya hadirnya pertambangan itu akan mampu menopang daripada pendapatan daerah, mampu menuntaskan daripada pengangguran-pengangguran yang ada di daerah, dan tidak menjadi problem atau persoalan di daerah itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang diperlihatkan hari ini, saudara-saudara sekalian, mereka mempertontonkan kebobrokan untuk rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka mempertontonkan kekuatan mereka yang kemudian mampu melawan hukum itu, saudara-saudara sekalian. Seperti halnya hari ini yang mereka perlihatkan, tepatnya di Konawe Utara, di Blok Mandiodo, saudara-saudara sekalian. Ada dua perusahaan yang kemudian kami anggap cukup bandel, saudara-saudara sekalian. Mengapa kami katakan seperti itu, saudara-saudara sekalian? Karena dua perusahaan ini, sebut saja PT Sangia dan PT Harva Indotek, kami menilai mereka mencoba melawan aturan yang ada di negeri kita, saudara-saudara sekalian. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena kita tahu bersama bahwa iup daripada dua perusahaan ini tumpang tindih dengan iup perusahaan PT Antam itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi hari ini mereka masih saja melakukan proses pertambangan itu, saudara-saudara sekalian. Anehnya lagi, saudara-saudara sekalian, dua perusahaan ini telah dicabut iupnya. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, mereka masih saja melakukan proses pertambangan, saudara-saudara sekalian. Bukankah hal-hal seperti ini adalah suatu contoh-contoh perlawanan daripada aturan yang ada di negeri kita? Bukankah seperti ini adalah suatu contoh bandelnya pertambangan-pertambangan yang kemudian tidak mau mematuhi daripada regulasi yang ada di negeri kita, saudara-saudara sekalian? Hal-hal seperti inilah seharusnya para pemerintah, para penegak hukum tidak hanya melihat, diam, menutup mata, menutup telinga, maka mereka lalu berkata apa boleh buat. Kata-kata seperti itulah seharusnya menjadikan kita tidak mau untuk mendengarnya, saudara-saudara sekalian. Karena kenapa? Harapan kita daripada rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara kita letakkan di pundak mereka, para pejabat negeri kita. Kita berikan harapan kepada mereka untuk kemudian mampu menyelesaikan persoalan yang ada di negeri kita, saudara-saudara sekalian. Tetapi ketika hal ini hanya kita biarkan duduk diam, yakin dan percaya, saudara-saudara sekalian, ketika nantinya tiba, ketika waktunya tiba, mereka mau menuntaskan daripada persoalan ini, tiba kemauan itu, maka yakin dan percaya kerusakan yang ada di bumi anual Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan begitu hancur, saudara-saudara sekalian. Karena kenapa, saudara-saudara sekalian? Dengan tidak patuhnya mereka kepada regulasi, maka mereka seenaknya meraup daripada bumi yang kita cintai ini. Mereka seenaknya mengambil daripada kekayaan alam kita, maka bencana alamlah yang kemudian menjadi
pertontonan yang ada di daerah kita, maka kemudian tangisan dan jeritan rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggaung di bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara-saudara sekalian. Apakah itu harapan daripada pemerintah kita hari ini? Apakah itu harapan daripada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini? Tentu katakan tidak untuk itu, saudara-saudara sekalian. Harapan kita bersama bahwa bagaimana caranya adanya proses pertambangan di daerah kita mampu menopang daripada pendapatan daerah kita, mampu menuntaskan daripada kemiskinan yang ada di daerah kita, mampu menuntaskan daripada pengangguran-pengangguran yang ada di daerah kita, saudara-saudara sekalian. Tentu hal-hal seperti inilah yang menjadi harapan kita, karena kemudian kita lihat bersama bahwa daerah kita memiliki banyak kekayaan alam, tetapi banyak pekerja-pekerjanya bukan daripada daerah kita, saudara-saudara sekalian. Malah mereka mengambil daripada daerah lain. Lebih anehnya, lebih konyolnya, saudara-saudara sekalian, mereka mengambil daripada pekerja-pekerja di luar daripada negara Kesatuan Republik Indonesia itu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, apakah penambang-penambang ini memiliki kekuatan yang lebih sehingga pemerintah kita tidak memiliki daya untuk kemudian menuntaskannya? Apakah para penambang ini wakil daripada Tuhan sehingga para pejabat kita, para pemimpin kita tidak mampu melengsarkan mereka, tidak mampu menegakkan hukum kepada mereka sehingga mereka kebal akan aturan itu, saudara-saudara sekalian? Kita bisa lihat bahwa para pencuri yang kemudian pencuri motor, pencuri HP, lalu segera ditangkap, saudara-saudara sekalian. Lihat saudara-saudara sekalian, para pencuri kekayaan alam kita malah dibiarkan, didiamkan, menjadi pertontonan di daerah kita, saudara-saudara sekalian. Apakah ini bukan miris? Penegakan hukum yang cukup miris, saudara-saudara sekalian, yang kita lihat. Apakah hal inikah yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi harapan kita? Para pejabat kita melihat itu dengan diam, saudara-saudara sekalian. Sungguh aneh, sungguh konyol, saudara-saudara sekalian. Hal seperti ini terus dipertontonkan di daerah kita, saudara-saudara sekalian. Bukan saja hari ini,